Tadi lo bilang kan kalau berpakaian tuh mulailah dari hal yang kita suka. Iya. Tapi kadang-kadang kita sendiri tidak mengerti yang sebenarnya pantas atau tidak tuh seperti apa. Nah, menurut lo untuk menentukan style gitu. Sebenarnya semua orang ngerti, Gi. Sebenarnya ngerti. Sebenarnya semua orang ngerti. Aku cocoknya pakai sepatu kayak gini, sepatu kayak gini. Dari sekian banyak sepatu yang paling cocok, sepatu yang paling senang aku sepatu ini. Dari sekian banyak celana jeans yang paling aku senang ini. Tapi tetap aja kita karena ingin dinilai, takut penilaian, akhirnya nggak jadi. Setiap hari aku pengen pakai topi kayak gini, tapi karena nanti ada yang nilai gini, apalagi ada yang negor, lo mau kemana? Ke warung aja pakai sepatu. Nah, kan kalau ada lomba menilai seluruh dunia, perlombaan menilai seluruh dunia, Indonesia pasti dapat nomor 1. Karena kan paling juara menilai. Tanpa memberi jalan keluar gitu. Menilai doang. Itu. Jadi akhirnya kita tuh selalu ini. Kalau senang ikan lohan semua akhirnya. Kalau senang gelang pakai gelang semua. Karena hidupnya tuh mencontoh orang lain gitu. Menjadi diri orang lain gitu. Mana yang paling disukai itu yang diikutin. Iya. Kalau beda dianggap melawan arus. Nah, Tigor itu tidak terpengaruh itu. Ya aku sukanya kayak gitu. Sehari-hari pun dia kayak gitu. Jadi menurutku di atas panggung, di luar panggung pun tetap aja dia kayak gitu. Sama aja. Tetap aja kreatif, tetap aja penampilan kayak gitu. Terus dia orangnya ini ramah, supel, ramah. Enggak berbohong gitu. Ya, enggak mentang-mentang pas lagi di depan orang banyak. Enggak, dia memang ramah orangnya. Aku kan teman akrab gitu. Iya, sahabat. Very cowboy semuanya kan. Iya, sahabat akrab. Ramah orangnya tuh, jadi apa kalau bahasa Jakarta tuh Peres, enggak Peres. Peres. Ya. Enggak peres, enggak bohong. Kalau bahasa dusun tuh ngiyukkan. Nah, itu. Apa? Ngiyukkan. Itu bahasa dusun itu. Enggak tipu-tipu lah ya. Iya, manis gitu ya. Di depan, taunya enggak manis di belakang. Gitu. Nah, si Tigor itu di atas panggung ya emang ramah, emang supel, emang enak diajak ngobrol gitu. Tigor itu pribadi yang penyayang. Penyayang sekali. Sangat penyayang. Tigor itu. Pribadi yang tanggung jawab. Pribadi yang tidak pernah nyerah. Tidak pernah nyerah dalam hal apapun. Jadi yang harus dicontoh dari seorang Tigor itu mental juangnya. Itu orang yang nggak hitung-hitungan. Tampil di sini ayo, tampil di situ ayo, duduk di sini ayo, duduk di situ ayo. Makanya menarik. Sesuai akhirnya dia nyanyi dengan genre rock. Ya sesuai. Rock and roll sebenarnya tuh yang pas buat dia tuh. Rock and roll itu kan arti rock and roll itu sebenarnya kalau menurut orang kan rock and roll itu halo bro gitu kan rock and roll. Sebenarnya rock and roll itu sama dengan apa adanya, tidak dibuat-buat. Nah itulah rock and roll. Segala sesuatu yang tidak dibuat-buat itu disebut rock and roll. Berarti kalau aslinya pendiam. Ya pendiam, nah itu rock and roll tuh. Apa adanya, tidak dibuat-buat, itu rock and roll tuh. Nah cuma sayang entah kenapa mungkin perubahan zaman, jadi kalau rock and roll tuh ya bro, peace bro, santai aja bro gitu. Dalam kamar nangis gitu. Jadi apa adanya itu rock and roll, disebut rock and roll. Nah si Tigor tuh apa adanya. Ya ini gue gitu. Gue di panggung dan di luar panggung ya seperti ini. Dan bernyanyi itu senang dia tuh.
jarang, tidak semua penyanyi dalam bernyanyi itu senang hatinya. Banyak penyanyi, tapi tidak semua penyanyi pada akhirnya bisa membuat penonton itu terkesima, penonton itu senang, akhirnya bereaksi. Nah, itu apa yang menentukan, Mas Bro, sampai akhirnya seorang penyanyi itu berhasil menghibur para penonton dan penonton senang dengan tampilannya, dengan penampilannya. Dia tuh ada 3 kalau mau ngibur penonton tuh. Pertama, bernyanyilah dengan senang hati. Itu dulu. Jadi lagu apapun yang lo nyanyiin, lo harus senang menyanyikan. Entah itu pop, rock, dangdut, jazz, blues. Gitu. Nyanyikanlah dengan senang hati. Lupakanlah seluruh beban hidupmu tuh pas di atas panggung. Nanti kalau sudah turun dari panggung baru ambil lagi kan persoalan itu. Yang mungkin makanya akhirnya mau manggung terus ya. Ya. Jadi itu tanggung jawab seorang penghibur tuh gitu, melupakan persoalan hidupnya dulu. Ketika di atas panggung, satu, bernyanyikanlah segala lagu itu, segala genre itu dengan senang hati. Yang kedua, harus paham betul isi dari sebuah lagu. Lagu ini menceritakan apa sih? Tentang apa sih? Itu dulu. Baru nanti mikirin nadanya, notasinya kalau bahasa kerennya. Jangan mikirin notasinya dulu. Isi lagunya tidak tahu. Isi lagunya dulu, baru notasi. Nada. Kemudian niatkanlah dalam bernyanyi itu untuk menyenangkan orang. Karena kalau kita bernyanyi untuk menyenangkan orang, otomatis dilihat dan diapresiasi. Tapi kalau kita bernyanyi hanya untuk dilihat orang, biar dikatakan hebat, dibilang hebat, ujung-ujungnya orang bosan. Namanya juga penampil. Nah, kan penampil itu kan berarti kan apa yang ditampilkan itu membuat orang senang, harus membuat orang senang. Ya itu tadi penghibur. Itu aja. Jadi bernyanyilah dengan senang, tahu isi yang dinyanyikan. Yang ketiga, niatkanlah untuk menghibur, untuk menyenangkan. Apapun itu. Kan gitu. Cerita hidup yang diceritakan dengan diiringi nada. Kan gitu. Dengan diiringi musik, disebutlah penyanyi. Kan gitu. Lama aku kuliah banyak. Ada penyanyi, ada vokalis, Mas Bro. Bedanya apa? Kalau vokalis itu lebih kepada kalau vokalis itu lebih kepada bercerita. Itu. Menurutku kayak Iwan itu vokalis, bercerita. Kalau penyanyi itu lebih kepada menyenangkan aja. Itu ya bedanya ya. Iya. Makanya ada vokalis, ada penyanyi. Terus status dari sebuah grup si vokalis. Kalau penyanyi itu kan lebih kepada solo. Kalau vokalis itu karena dia atas nama grup. Kan basis pemain bass disebut basis. Kan nggak bagus penyanyis. Basis, gitaris, keyboardis, drummer, penyanyis. Nggak cocok. Nggak cocok ya, vokalis. Vokal tuh tidak bisa ngelihat ketidakjujuran, akhirnya bercerita langsung. Tidak bisa melihat ketidakadilan, akhirnya bercerita langsung. Itu vokal. Menyuarakan sesuatu yang nggak bagus gitu, menyuarakan sesuatu yang dirasakan nggak bagus, itu vokal. Kalau penyanyi itu lebih kepada alunan, gitu. Iwan tuh vokalis tuh.
Iwan kan vokal kan, yang menyuarakan ketidakadilan, menyuarakan kesosialan, menyuarakan tentang korupsi, menyuarakan tentang ketidakharmonisan, kan gitu. Jadi dia vokalis itu lebih memikirkan apa yang dia ceritakan sampai.